kalau ngomongin pengembangan sistem pasti di awal sudah harus punya semacam kebutuhannya dulu ya ke arah sana ya. Ya, Kalau nggak butuh nggak mau bikin ya mau Needs-nya apa dulu ya, apa. needs-nya. MPS Talk, keep learning. Keep doing. halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semua teman-teman MPS Talk, keep learning. Keep doing. Nah, apa kabar nih Mas Andi nih? Alhamdulillah agak Alhamdulillah. sedikit pilek ya, mampet. Mudah-mudahan Wah. bukan suatu hal yang harus dipikirin. Wah, lo nggak boleh ketemu gua lagi lo deket-deketin ini. Tenang. Gue udah divaksin. Dia udah divaksin, aman. Bagus. Aman. Nih udah episode ke-6 di. Kita masih Gue pikir udah 20-an gitu. Nah, masih 6. Masih akan 6 ya, lanjut. oke. Dan kita masih menjalani PPKM. Iya. Level berapa sekarang nih? Mungkin levelnya agak turun level karena 3 sekarang. Ya, karena terakhir yang gue denger sih sekarang ini level 3 ya. Ya, karena teman-teman udah mulai peduli ya, udah mulai ngerti di rumah aja. Kita juga di rumah aja, makanya kita by Zoom lagi. Ya, Kemarin kita online lagi. Minggu lalu kita sempat offline sebentar, tapi ya kita enakan di rumah lah. Ya. Iya. Karena bertiga nih sekarang nih, Mas Andi, nggak berdua lagi. Nah, hari ini kita ngomongin apa nih? Nah, ngomongin apa ya? Jadi kalau gua ngelihatnya ini ngomongin teknologi, asik gak? Waduh. Ntar yang gaptek gimana nih yang gaptek? Tapi teknologi yang berbasis coding-codingan kali ya. Coding-codingan. Gue pikir berbasis kompetensi teknologinya. Udah kayak ini loh, sertifikasi kompetensi. Tapi kita ngerucut Mas Andi. Oke. Kita ngerucut ke arah learning ya. Jadi karena kita di MPS Talk ngebahas development, jadi sekarang kan training ini susah banget ya, offline ya. Jadi kita ngerucut ke training online dan kita ngerucut lagi ke learning system. Karena learning management system ya. Ya, learning management system karena training online kan luas juga ya. Jadi kita persempit lagi. Berkembang banget nih sekarang nih ya. Persempit lagi ke training learning management system. Nah, pikir-pikir, wah rekan kita, teman kita siapa nih yang jago nih di LMS nih? Tring, ya berarti ada lampu tuh di depan mata gue. Tring di lampu yang keluar kota hujan. Kota hujan bukan. Kota hujan nih. Iya, yang keluar ada rekan kita yang di kota hujan. Ya, itu dia. Kita panggil sebentar. Kita munculin dulu nih. Namanya Ridwan Fauzi. Siap. Oke, siap. Halo, apa kabar Mas Ridwan? Halo, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Mantap. Apa kabar Pak Andi, Pak Gema? Aman. Ya, Bogor aman ya? Alhamdulillah seperti pada umumnya. Ya. Oke, Mas Andi. Kita sebelum melangkah lebih jauh ya. Kita pengen tahu dulu nih, Ridwan ini siapa nih? Mas Ridwan ini siapa nih? Dan Mas Ridwan ini kalau ngomongin coding IT itu udah berapa lama gitu ya? Iya. Kita mungkin kita kenal gitu, tapi kan teman-teman atau rekan-rekan MPS Talk yang denger dan nonton di YouTube belum tahu nih Mas Ridwan itu siapa gitu. Nah, siapakah dia? Silakan Mas Ridwan, kasih singkat aja. Mas Ridwan tuh siapa? Kerja di mana? Ahlinya apa? Terus bisanya apa? Punya istri atau enggak? Punya anak atau enggak? Punya istri berapa mungkin ya? Wah, detail banget ya. Oke, silakan Mas Ridwan. Oke. Kita mulai dari perkenalan dulu ya. Oke, mungkin rekan-rekan MPS Talk kenalkan ya. Saya Ridwan Fauzi, biasanya sih dipanggil Ridwan oleh rekan-rekan tetangga ataupun rekan-rekan profesional kerja gitu ya. Nah, siapa sih saya gitu ya? Tiba-tiba diundang nih di MPS Talk hari ini. Nah, saya sebenarnya dulu pernah kerja di sekitar 5 tahun di
salah satu kampus, boleh sebut Boleh, kampusnya ya? aman. Boleh ya? Boleh Aman. banget. Ya, Nanti kita aman tinggal ya. minta endorse, Mas. Ya, Kampus dulu endorse. dulu megang LMS pertama kali itu 2015 di UI. Saat itu dulu belum jadi pengembang ya. Saat itu posisinya support di helpdesk. Jadi kalau ada masalah larinya ke saya. Nah itu yang sebenarnya biasanya ada dari dosen, mahasiswa. Itu dulu kerjanya. Nah terus seiring waktu, seiring jalan, karena latar belakang pendidikan saya juga di bidang IT dulunya ya, di Fasilkom gitu. Nah megang juga terkait dengan sistem e-learning tersebut. Jadi karena kebetulan atasan saya waktu itu resign dan saya yang tadinya jadi helpdesk naik tingkat jadi pengembang di sana. Nah, itu kurang lebih 3 tahun jadi pengembang di UI. Nah, di situ UI itu sistem e-learningnya ya khususnya ya dia berbasis Moodle, mungkin pernah dengar gitu ya, yaitu software yang open source. Open source itu artinya bisa di-download secara gratis. Dan bisa di-custom sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing institusi gitu ya. Nah, kemudian penggunanya sendiri di UI satu angkatan itu ya, dari tingkat 1 sampai tingkat 4, kurang lebih untuk mahasiswanya ada 4.000. Itu belum termasuk dosennya. Untuk dosennya saya kurang tahu detail berapa secara keseluruhannya gitu. Nah, selanjutnya sekarang saya sudah nggak di UI. Sekarang saya sudah bekerja di salah satu kantor swasta ya, tapi masih berkaitan dengan teknologi learning ini. Khusus dia itu ada kantornya itu ada di kantor pusatnya ada di Inggris, cuma di ASEAN, utamanya di Indonesia. Di sini ada perwakilan namanya kantor Pearson gitu ya, mungkin pernah dengar Pearson. Mungkin tahunya kalau orang Indonesia itu bahasa Inggris gitu ya. Terus bahasa Inggris, saya itu tahunya Pearson. Nah, tapi di situ nggak hanya produknya nggak hanya ada bahasa Inggris, di situ ada juga produk di tingkat higher education ya, tingkat universitas. Nah, di situ Pearson memproduksi berupa buku-buku profesional untuk mahasiswa belajar gitu ya. Nah, tugas saya apa di situ? Nah, tugas saya di situ adalah mengintegrasikan produk buku tadi ke dalam e-learning yang dimiliki kampus-kampus. Nah, sekarang kebanyakan kampus-kampus di Indonesia itu ternyata banyak yang pakai Moodle. Gitu ya. Nggak hanya UI doang tadi kan, saya mentionnya UI ya. Ada beberapa kampus swasta maupun negeri lainnya itu lebih banyak yang pakai Moodle. Nah, saya nggak tahu kenapa, mungkin menurut pandangan saya karena tadi ya open source tadi mungkin salah satu faktor utama kampus-kampus memilih Moodle gitu supaya bisa lebih menghemat biaya. Sebenarnya ada LMS lain yang berbayar. Contohnya ada Blackboard dan Canvas. Nah, itu kalau di luar negeri, contohnya di Singapura, itu yang favorit bukan Moodle tapi Blackboard. Mungkin mereka tingkat pendapatannya lebih tinggi kali ya dari negara kita, sehingga pemilihan LMS-nya berbeda. Mungkin itu perkenalan terlalu panjang ya. Oke, mantap nih. Ngomongin e-learning, ngomongin learning management system, yang bahkan di tiap negara pun berbeda ya, yang dipakai, yang jadi unggulannya itu apa gitu. Nah, di Indonesia pun ternyata Moodle cukup banyak digunakan ya, apalagi untuk di kampus-kampus gitu kan. Nah, ini agak mendasar nih pertanyaannya Mas Ridwan. Nah, dan gue yakin juga teman-teman di luar sana juga bertanya gitu, apa sih learning management system itu apa gitu? Apa gitu, dan bisa dipakai buat apa sih learning management system itu? Mungkin bisa bantu dijelasin Mas Ridwan. Boleh. Nah, learning management system atau disingkatnya itu adalah LMS gitu ya.
Nah, jadi dia itu apa sih? Dia makhluk apa sih gitu. Nah, itu. Dia alien dari mana ini? Mungkin saya coba jelaskan secara bahasa awam gitu kali ya. Supaya yang nggak ngerti teknologi bisa paham juga gitu tentang LMS ini. Jadi LMS itu sendiri dia itu software ya. Software yang berbasis web umumnya. Artinya bisa diakses lewat browser gitu ya. Nah, dengan adanya manajemen sistem di dalamnya nanti terdapat pengaturan-pengaturan dan juga ada role-role di sana. Layaknya apa sekolah fisik atau kampus fisik gitu ya. Ada gedungnya, ada apa namanya? Ada pengajarnya, ada mahasiswanya dan ada ruangan kelasnya. Ruangannya. Betul. Nah, gitu kan. Nah, ini dibuat dengan versi digital. Nah, dengan versi digital kita buatin rumahnya itu adalah LMS. Gurunya itu juga ada di versi LMS. Studennya pun juga ada. Nah, kemudian ruangan kelasnya itu juga sudah ada di sana. Nah, sehingga nanti harus ada yang mengatur si student ini masuk di kelas ini dan dosennya adalah si A misalkan gitu. Nah, di situ ada pengaturan yang dilakukan oleh si role admin. Nah, dengan adanya keseluruhan sistem kesatuan tadi, nah itu disebut dengan LMS. Gampangnya sederhananya seperti itu, Mas Andi. Oke, thank you Mas Irfan. Berarti kayak sekolahan dalam bentuk digital ya? Betul. Sekolah digital. Sekolah digital, oke. Kalau tadi ngelihat penjelasan Mas Ridwan gitu kan, LMS sendiri cukup banyak gitu kan keuntungannya. Dan yang di cover sama dia pun juga cukup banyak gitu. Kita bisa bikin ruang gitu kan, bisa bikin apa ya? Bisa bikin ruang kelas sendiri, ya kan ya, ruang kelas sendiri. Ada guru yang bisa mengajar sendiri di situ. Ada tugas yang bisa diupload di situ gitu. Nah, selain itu nih Mas, kira-kira ada lagi gak sih yang apa ya, yang bisa di cover itu, yang digantikan oleh learning management system ini gitu? Nah tadi kan ngomongin soal di perkuliahan gitu. Kalau di dunia training sendiri nih Mas, kira-kira learning management system ini bisa mendukung di bagian mana Mas ya? Di dunia apa? Di dunia pelatihan, dunia training. Oh iya, oke. Tadi kan di dunia pengajaran ya, pendidikan ya gitu. Kalau di dunia training sendiri itu bisa mengcover sampai sejauh mana Mas untuk akademis sama profesional nih mungkin ya. Nah, profesional ya, betul banget. Iya, jadi memang LMS ini nggak sebatas di dunia pendidikan ya sebetulnya, pendidikan formal gitu. Nah, di dunia profesional atau institusi itu juga juga banyak gitu ya yang memanfaatkan LMS ini sebagai salah satu tools yang digunakan mereka untuk meningkatkan knowledge karyawannya gitu ya. Nah, contoh saya pernah dimintain tolong beberapa perusahaan ya untuk dibangunkan sistem LMS tersebut, yang mana tujuannya itu adalah contohnya misalkan sebagai ini ya pusat knowledge produk. Nah, karena di LMS tersebut kita kan bisa ya memasukkan materi-materi, bisa berupa tadi ya PDF, Word, ataupun video yang bisa di enroll gitu ya sebutannya oleh peserta. Pesertanya ini beragam ya, nggak hanya karyawan dari internal perusahaan, bisa juga dari pihak eksternal perusahaan. Dalam hal ini artinya ada customer gitu. Jadi kalau internalnya misalkan karyawan, dia bisa enroll untuk belajar mengenai pengetahuan produk gitu ya. Dan biasanya untuk mengukurnya itu bagaimana. Nah, biasanya perusahaan itu memberikan semacam tes atau quiz, ujian gitu. Ujian yang isi pertanyaannya seputar produk tadi. Nah, kalau dia lolos dengan minimal skor yang sudah ditentukan, maka dia dianggap layak dan dapat sertifikat pengetahuan. Nah, sementara kalau dari sisi customer gitu ya, nanti mungkin mereka diajarin nih, misalkan terkait beli produk mobil misalkan ya, dia diajarin gimana cara nyetir, gimana duduk yang baik gitu.
Jadi ke arah sana sih kalau dari dunia profesional kurang lebih. Oke, berarti cukup cukup banyak digunakan juga ya sekarang ya di dunia profesional, apalagi dari experience-nya Mas Ridwan sendiri pernah develop di beberapa perusahaan kan ya untuk LMS ini, terutama di Moodle Mas ya. Betul, berbasis Moodle. Oke. Iya, jadi ini apa namanya, kita sendiri ya Mas Andi, MPS Ya. Training juga mengembangkan ya bersama Mas Betul Ridwan. banget. Jadi kita mengembangkan LMS. Jadi ada beberapa klien kami yang kita bantu gitu ya. Kita bantu melalui tangannya Mas Ridwan juga. Nah, kita bantu dengan pengetahuan yang banyaknya Mas Ridwan. Jadi apa namanya, banyak efeknya ya, manfaatnya juga, Banyak dan banget manfaatnya. banyak benefitnya dari LMS atau yang kemarin kita kerjain beberapa ada Moodle ya. Iya. Oke, Mas Ridwan. Nah, tadi kalau ngomongin Moodle terus gitu ya. Ini mungkin bener nggak sih yang ngetren ya? Bukan yang ngetren apa ya? Yang banyak diminatin. Banyak karena dipakai kali ya. saya searching di Google LMS, keluarnya Moodle. Udah gitu mungkin ada beberapa developer yang buat sendiri kali ya Mas ya. Yang buat sendiri LMS tapi mungkin nggak berjalan mulus karena namanya bikin sendiri kan masih banyak bug, dan sedangkan Moodle udah dari tahun berapa tuh Mas Moodle tuh Mas? Udah 2000-an. Iya, jadi udah lama banget kan, udah banyak versi, dan kita bisa pakai versi barunya dengan secara gratis gitu ya Mas ya. Jadi menurut Mas Ridwan nih, bener nggak sih si Moodle ini nih yang paling ngetren gitu loh di ranah learning management system gitu Mas? Ya, kalau ngomongin 4 LMS terbaik ya di dunia gitu ya. Saya ngomongnya dunia ya, nggak Indonesia. Betul. Itu salah satunya Moodle. Cuma saya nggak tahu Moodle itu ada di tingkat berapa dari 4 terbaiknya. Karena yang pertama ada Blackboard, ada Canvas, ada Moodle. Ada satu lagi saya lupa itu namanya. Tapi intinya dari keempat LMS tersebut dia dari sisi fitur kurang lebih sama. Cuma mungkin perbedaannya dari sisi tampilan gitu ya, fitur gitu ya, yang mana yang lebih enak dipakai gitu customnya. Nah, sementara kalau kita ngomongin fokusnya ke Moodle, memang di Indonesia itu dia menjadi yang paling favorit ya, seperti yang tadi saya sudah sampaikan di awal. Banyak kampus-kampus dan juga bahkan institusi-institusi itu yang sudah familiar dengan Moodle gitu. Nah, kan kenapa sih kampus-kampus atau institusi di Indonesia itu lebih pilih Moodle? Ya tadi ya, preferensinya ke Moodle itu kenapa gitu. Nah, mungkin tadi ya karena dia open source, gratis, dan bisa di-custom. Gitu. Kalau yang saya tahu di Blackboard atau di Canvas itu karena pengelolaannya terpusat, itu kayaknya agak ribet. Agak ribet terbatas gitu, ya, harus minta gitu. Mungkin ya. Harus minta. Mungkin. Harus minta. Bang Blackboard minta plugin dong Bang Blackboard gitu ya. Bang Blackboard gue mau edit dong, gue mau edit. Dan Moodle itu pluginnya banyak. Iya. Jadi banyak yang gratis juga ya. Mungkin itu salah satu pertimbangan di sini. Di sini lebih ngetren ya Moodle ya, pertimbangan mungkin salah satunya itu ya. Gua tuh kan orangnya suka ikut join komunitas-komunitas ya Mas ya. Jadi apalagi sekarang waktu pada saat pandemi, gue tuh Facebook gue isinya tuh komunitas semua. Jadi komunitas dari komunitas musik segala macam, ujung-ujungnya ke jual beli ini, wah itu masuk semua. Dan gue ikut komunitas Moodle karena gue belajar terus gue ngamatin gitu kan. Gue ikut tuh komunitas Moodle. Gila Mas, banyak dan bener-bener tuh aktif tuh komunitas, grupnya aktif banget. Jadi saling dukung ya Mas, karena beberapa orang ada, gue punya kendala ini nih, ada lagi yang jago ngomongin, aduh kendala ini. Dan gue ngerasa, wah gila banyak banget nih yang pakai Moodle, dan banyak banget orang yang curious gitu, orang yang benar-benar tertarik banget ya. Tertarik gitu loh, dulu Moodle loh gitu.
Wah, hebat gue bilang nih emang. Jangan-jangan yang jawabin Mas Ridwan kali itu. Pakai nama ini Facebooknya dia banyak username karena ngomong orang IT ya, dia Facebooknya banyak. Iya. Oke. Tadi kalau ngelihat tadi kan tuh, bahkan di profesional pun juga digunakan ya, cukup banyak digunakan nih. Mas Ridwan, kira-kira ada advice gak sih how to-nya gitu kan, kalau salah satu perusahaan let's say mau bangun sebuah LMS gitu kan, let's say Moodle lah, mereka mau bangun Moodle gitu, ada how to-nya gak sih, step-stepnya gitu? Boleh gue tambahin nggak? Boleh gue tambahin nggak? Boleh. How to-nya ya ngomong sama MPS gitu kan? Iya itu pasti. Itu pasti, cuma lebih ke teknis gitu Mas Andi. Teknisnya. Lebih ke teknisnya. Kalau how to yang itu kan udah pasti. Oke ya, kalau ngomongin how to kita kemana-mana gitu ya. Kalau ngomongin pengembangan sistem pasti di awal sudah harus punya semacam kebutuhannya dulu ya ke arah sana. Ya. Kalau nggak butuh nggak mau bikin ya buat apa dulu ya. Siapa tahu mau buang-buang kos Mas. Terus kalau kebutuhannya udah ada, nah terus dari sisi kita ngomongin profesional dulu kali ya. Ya, kita ngomongin profesional. Kita lebih fokusnya ke profesional. Kalau pendidikan udah pasti butuh. Iya, pasti butuh banget nih. Nah, kemudian kalau dari sisi kedua, tujuannya apa gitu? Tujuannya apakah tadi kalau ngomongin yang tadi contoh saya apakah lebih ke arah ke knowledge management supaya internal merekanya lebih menguasai gitu ya produk yang mereka jual atau apa gitu. Nah, itu mereka harus definisikan di step di awal. Nah, barulah setelah terpola dengan baik, nah, baru bisa diomongin dari sisi teknis. Kalau ngomongin sisi model itu bisa diapain aja mengikuti kebutuhan perusahaan gitu ya. Jadi kebutuhan klien ya. Nggak kebalik gitu. Jadi nggak kita yang nyodorin kayak gini gitu kan. Karena balik lagi si model ini dia sangat custom, bisa di custom mengikuti kebutuhan si perusahaan gitu. Jadi harus kuat dulu nih di awal. Nah, kemudian kalau sudah kuat, tentu harus ada orang yang mengelola dong. Ya, betul mengelola banget. si LMS ini. Nah, ini juga harus disiapkan dengan baik human resource-nya. Oh iya. Kemudian kalau lebih advance lagi, ada orang helpdesk-nya nih yang dedikasi. Kalau ada masalah, ada masalah problem apa, bisa ke sana. Gitu. Itu bertahap bisa lah. Bisa ya, pasti ya bertahap ya. Tapi yang paling penting itu tadi. Kalau lebih enak lagi bisa ke MPS nih. Langsung ke MPS. Tadi ngomongin helpdesk karena yang kita tahu kan yang jago komputer, yang jago coding, yang bisa ngerti bahasa pemrograman itu kan orang IT ya. Nah, di LMS sendiri, misalnya gua orang HRD ya, orang SDM, bisa nggak tuh Mas, gue belajar tuh, maksud gue mungkin belajarnya butuh berapa lama gitu maksud gue? Untuk bisa paham ya. Ini ngomongin mengembangkan sistem. Ya, helpdesk kan Mas tadi bilang ada satu orang dedicate helpdesk gitu loh. Kalau orang awam sendiri itu belajar sistem LMS ini ya kalau 2 minggu pun cukup sih kalau dia rutin gitu ya, fokus 2 minggu itu udah paling lama gitu, bisa jadi lebih cepat gitu tergantung daya tangkap. Apalagi kalau kita ngomongin Moodle ya, Moodle kan ibaratnya udah ada ruang-ruangnya, pattern-patternnya ya, itu mungkin lebih memudahkan dan nggak harus orang IT juga kali ya Mas ya? Nggak harus orang IT juga sih, karena kalau membuat LMS ini sendiri pun kita nggak perlu ngoding sesuatu gitu ya, karena udah template. Tersedia template awalnya gitu. Dan pernah dengar WordPress nggak? Iya. Bukan pernah dengar lagi, tiap hari sekarang kita berkutat sama WordPress. Nah, saat
Mas Gema atau mungkin Mas Andi bikin WordPress pertama kali, itu Mas Andi nggak pakai ngoding kan ya, mengetiknya nggak pakai ceplok aja, ceplok. Eka bahasa iya. C gitu nggak tahu udah bentuknya kayak apa, pokoknya masukin aja semua. Nah, sama sebenarnya di Moodle pun kayak gitu, kurang lebih konsepnya. Jadi tinggal drag and drop, install plugin, config isi form, data gitu. Tapi intinya kita harus curious ya, harus curiousnya harus ada. Tertarik, harus benar-benar penasaran nih apa sih ini gimana sih gitu ya. Mungkin itu lebih cepat kali ya. Ya. Siap. Nih kayaknya mantap banget sih nih kalau dibikin public training kali nih, Mas Rian. Ya nanti kita buat. Buatin deh Mas Ridwan. Mas Ridwan aman ya kalau kita buat public training ya. LMS gitu kan. Gimana caranya LMS? Siap. Mantap. Oke. Karena apa Mas Andi? Banyak yang butuh nih pastinya nih. Pasti banyak terutama di dunia pendidikan, bahkan di dunia profesional pun juga dengan kondisi saat ini ya. Dengan kondisi saat ini pasti kebutuhan itu cukup banyak itu ngelihat ngelihat kondisi sekarang yang ada, dan kemungkinan besar kita akan terus dalam posisi kondisi ini gitu kan. Walaupun nanti kita akan berdampingan gitu kan sama COVID-nya atau segala macam. Tapi nggak mungkin terhindar nih online ini ya. Iya, online training ini nggak mungkin terhindar, dan orang pasti butuh, dan mau nggak mau mereka harus develop gitu kan. Ini pasti demand pasti bakal tinggi gitu kan. Siap. Nah, oke. Thank you Mas Ridwan. Mantap banget nih. Nanti kita bikinin public trainingnya supaya bisa lebih detail lagi nih yang mau dengerin nih. Kalau bisa sampai bisa bikin Moodle lah bisa minimal. Bikin Moodle lah gitu kan. Siap. Bisa bikin Moodle dalam waktu 5 menit. Wih, nggak mungkin. Udah kayak kisah ini ya, bikin Candi Prambanan. Tapi kayaknya kita bakal bikin bootcamp kali ini. Jadi ada beberapa sesi untuk orang mulai bikin LMS ya. Jadi mungkin semi workshop melalui online ya, 4 hari, 5 hari mungkin kayak gitu ya, kita bisa bikin program. Keren. Siap. Oke, mantap. Nah, sebelum kita tutup nih Mas Ridwan, kita ada satu segmen nih. Nama segmennya adalah ice breaking. Oke. Gue jelasin dikit. Jadi gini. Nanti kita akan menyebutkan satu kata. Gue deh, misalnya let's say gue nyebutin satu kata, terus ngurutin ke Mas Gema, kemudian ke Mas Ridwan, balik lagi ke gue. Cuma harusnya kalau gue nyebutin satu kata itu disebutkan kembali oleh Mas Gema dengan menyebutkan kata lainnya. Begitupun juga Mas Ridwan. Kita contoh. Temanya gue ambil contoh nama buah-buahan deh. Nama buah-buahan. Mangga. Mangga, nanas. Nah, Mas Ridwan, mangga, nanas, sama Mas Ridwan yang pikirin. Nah, Mas Ridwan ngulang perkataan Andi sama perkataan aku dulu. Iya, baru nyebutin apa yang Mas Ridwan pikirin. Jadi tadi mangga, nanas, apel, misalnya gitu. Ulang lagi, coba nama binatang deh. Gue sebutin. Jerapah, kecoa. Nah, terus saya ngapain? Jerapah, kecoa, sama apa gitu Mas Ridwan yang pikirin? Binatang nih. Iya. Nama binatang. Oke, semut. Ya, jadi jerapah, kecoa, baru semut gitu. Diulang, Mas Ridwan. Diulang. Pengulangan. Kita Oke. tes apa ya? Tes ingatan gitu. Biasanya kan Mas Ridwan coding terus. Sekarang ngeliatin angka terus. Ini pasti ingatannya panjang nih. Oke, siap. Oke, kita mulai yang agak mudah dikit deh. Nah, binatang berkaki 4. Kambing. Kambing, gajah. Kuda. Kambing, gajah, kuda, jerapah. Kambing, kuda. Gajah dulu. Ih, goblok banget gue ya. Gajahnya mana? Kayaknya ini Nemo apa bukan? Gila, gue baru dikit aja udah ngeblank.
Dari gue deh sekarang deh, dari gue deh sekarang deh. Temanya lu yang tentuin, Temanya sekarang alat musik, mampus nggak tuh? Gue yang paling gampang deh, gitar. Oke. Mas Ridwan. Terus ke saya. Oke, seruling. Tambahin gitarnya dulu. Oh iya, gitar seruling. Ulang. Mas Gema, ulang, cari tema yang lain coba. Ganti keyboard. Oh, masih tema musiknya. Keyboard, gitar, Gendang. Keyboard, gitar, gendang, harmonika. Keyboard, gitar, gendang, harmonika, harpa. Keyboard, gitar, gendang, harmonika, harpa, suling. Gue lagi nih. Keyboard, gitar, gendang. Apaan coba? Keyboard, gitar, gendang, Keyboard, bener. gitar, gendang. Bener dong gue. Lama. Wah, nggak cocok nih ice breaking buat gue nih, sumpah dah. Jadi gue yang kena nih, bukannya Mas Ridwan. Oke, ini temanya yang berhubungan sama apa lagi ya? Oke, ini yang berhubungan sama belajar deh. Belajar. Buku. Buku online. Online kelas. Buku online kelas pensil. Buku online kelas pensil penghapus. Saya. Buku online kelas pensil penghapus kertas. Oke. Buku online kelas pensil penghapus kelas penggaris. Masih belum. Buku online kelas pensil penghapus. Aduh. Enggak deh, jangan main kayak gini lagi deh besok-besok nih. Nggak bisa gua. Aduh, kacau nih Mas Ridwan nih. Mantap ini. Ini Nimo gimana sih ini Nimo? Kacau nih, salah nih. Ini ice breaking nggak bener nih buat gua nih. Apa ini? Oke. Thank you Mas Ridwan. Thank you Mas Ridwan udah nyempetin waktunya nih Bu sama kita nih. Ya. Tadi udah ketahuan berarti ya yang soto memori siapa. Ampun dah. Thank you Mas Ridwan. Ya Mas Ridwan sehat terus. Kita ketemu lagi. Mudah-mudahan kita bisa ketemu offline dan kita bisa bikin kelas-kelas untuk teman-teman bisa kembangin LMS atau Moodle ya. Kita lebih khususnya Moodle untuk kembangin training pelatihan perusahaannya atau pelatihan untuk kampus atau sekolahnya. Thank you banget Mas Ridwan. Sampai jumpa lagi. Sehat-sehat selalu. Yo, mari. Bye. Oke, guys, akhirnya canggih ya tuh orang. Buset, mantep banget. Tapi bener nih, gua beberapa kenal Moodle ya, main Moodle atau main LMS. Beberapa kenal tim developer. Nah, ini canggih nih yang satu lagi rekan kita nih. Pas banget. Sayang banget kalau nggak ada public training-nya nih, sayang banget gitu kan. Workshop-nya ya. Jadi rekan-rekan yang denger ini yang mau membentuk LMS, yang mau mengembangkan pelatihannya secara online dan mandiri ya, kita bisa buat gitu. MPS bisa buat, KMPS bisa koordinasikan sedemikian rupa, bikin custom atau segala macam supaya meningkatkan keterampilan karyawan atau skill karyawan atau skill dari mahasiswa. Skill, knowledge ataupun bahkan attitude gitu kan, KSA semua itu bisa kita kembangkan semua. Ya, pantau terus makanya di website MPS, sosial media MPS. Nah, kita kasih link juga untuk
learning management systemnya MPS. Betul banget. Oke, sekian demikian dari kita ya. Episode hari ini ya. Ini episode ke-6. Mudah-mudahan lanjut terus teman-teman, masih banyak terus dengar. Mudah-mudahan PPKM juga levelnya turun terus ya. Turun terus. Jadi kita bisa offline lagi lah. Oke. MPS Talk, keep learning, keep doing. Bye-bye. Bye. MPS Talk, keep learning, keep doing.